Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Yueli bangun dan pergi dengan cepat. Kini Xiaoyan pun menatap Xiao Yueli yang terlihat telah pulih. Kini, ketidakpedulian di wajahnya menghilang. Dan dia tampak berubah menjadi seperti semula lagi. Meskipun dia tidak berhasil membunuh, namun ekspresi Yueli memang penuh kelelahan. Kemudian Xiaoyan menarik Xiao Yueli dan bergegas menuju formasi bergerak secepat mungkin. Namun pada saat ini, sebuah gelombang tiba-tiba menyelimuti mereka berdua. Lalu mereka pun menghela nafas panjang, seolah-olah mereka terkena pukulan keras. Lalu tubuh dan daging mereka mengalami banyak patah tulang. Lalu nampak juga darah yang muncrat bercampur dengan organ dalam yang rusak. Tubuh keabadian dewa memang lebih kuat, tetapi kekuatan tak kasat mata yang menembus dadanya pada saat-saat terakhir membuat seluruh tubuhnya membeku dan lubang darah besar muncul. Jika Xiaoyan tidak terluka sebelumnya, luka seperti itu dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Namun saat itu, seperti ada duri yang sepertinya menusuk dalam tubuh daging dewa Xiaoyan. Jeti tidak ada waktu untuk mengurusnya. Sekarang, dia pun hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi terlebih dahulu. Kemudian sebuah ledakan yang berisi lusinan Angry Lotus Buddha terlihat pada saat ini. Sebenarnya dalam hal perbandingan manusia, Xiaoyan bahkan telah mencapai kekuatan keterampilan bertarung terbaik di zaman kuno, tetapi Chu Qiantai masih bisa melukai dua orang yang melawannya. Sebelum pergi, meski terhuyung-huyung, Xiaoyan pun tetap melangkah ke dalam formasi bergerak di saat-saat terakhir dengan bantuan jilei formasi. Kemudian itu tiba-tiba terbakar dan sosoknya langsung menghilang dalam kehampaan. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yueli pergi, terlihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari lautan api. Namun api di sekitarnya tampak terisolasi, seolah-olah Angry Lotus Buddha 3 warna milik Xiaoyan sama sekali tidak menyakitinya. Sosok itu berbicara, mereka itu sangat kuat, tetapi jiwanya adalah jiwa aneh yang pernah ditemui di dunia kuno keabadian dan iblis. Mungkin itu bukan tiruan sama sekali, melainkan tubuh yang sebenarnya. Dengan tatapan emas di mata Chu Qiantai, setelah berpikir dengan hati-hati, dia pun menemukan petunjuk di dalamnya. Kalau itu benar-benar tiruan, bukankah itu berarti dia sedang berpura-pura? Dan Chu Qiantai pun berpikir bahwa dia akan menjadi jiwa yang asli. Ini sungguh menarik. Kemudian dia pun mencubit dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dia sangat puas dengan penampilannya, yaitu berpura-pura menjadi yang mulia. Namun, Chu Qiantai pun hanya menggunakan kekuatan yang menstimulasi 20% dari kekuatan aslinya untuk menghadapinya. Kemudian ia lanjut berkata, saya melihat telapak tangannya menahan di udara dan lautan api yang menyebar tanpa henti. Namun itu pun langsung terkendali dan itu berubah menjadi bola api seukuran telapak tangan. Sebenarnya ada 3 jenis api dengan aturan berbeda dan itu tidak hanya abadi bagi tubuh fisik, tetapi juga abadi bagi bumi. Kemudian jika dibiarkan menerobos keabadian Tuhan, mungkin akan menjadi lebih efektif. Kemudian, Chu Qiantai pun sepertinya mempunyai sebuah rencana. Kemudian kini muncul Su Chao dan berkata, apa yang saya lihat adalah ayah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Mata Chu Qiantai menjadi dingin, seolah pria aneh di depannya yang memanggilnya ayah sama sekali tidak terlihat seperti anaknya. Kemudian beralih kepada kedudukan Chu Qiantai. Jelas dia berada di garis depan tingkat kelima, bagaimanapun dia adalah mendiang raja yang pernah memiliki Taiksu, dan dia memiliki kendali atas sumber daya Taiksu. Jadi kekuatan tempurnya secara alami cukup kuat. Dia telah bertahan di alam ini selama bertahun-tahun, dan dia pun berada di tingkat kelima. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, maka dia bisa mendapatkan kembali tahtanya. Namun langkah yang lebih dekat ini, jika tidak dapat diimbangi dengan mengeluarkan upaya apapun, itu sama seperti Xiaoyan ketika menerobos keabadian Tuhan. Ketika dia berada dalam keadaan tertentu, dia pun seperti berada di sangkar, semuanya terkurung di dalamnya, dan tidak dapat melihat melampaui diri sendiri. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan peluang dan kekayaan yang dibutuhkan untuk menerobos, dan jika tidak, Chu Qiantai tidak akan tinggal di sini. Ketika dia mencapai titik ini,
Dia sudah menjadi eksistensi paling kuat dan terkemuka di dunia, sehingga setiap langkah akan menjadi sulit dan bahkan mungkin sulit untuk maju. Jika berada di keabadian bumi, jumlah keberadaan di bagian ke-9 bahkan lebih banyak lagi, maka mereka tidak dapat menembus keabadian para dewa dalam hidup mereka. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, tetapi apa yang terjadi hari ini? Saya harap kamu tidak mengatakan terlalu banyak tentang niat ini. Kamu harus mengerti bahwa kamu tidak boleh memberitahu kakak kedua. Apakah kamu mendengarku? Kucintai pun memandang Suchao dengan serius. Dia benar-benar memancarkan paksaan yang membuat Suchao berkeringat dingin. Dia pun bahkan menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Kucintai berkata, teknik ini diperoleh secara tidak sengaja oleh saya. Mungkin ini bisa membantu Anda berlatih. Lalu Kucintai pun lalu mengeluarkan sebuah pedang giok. Terima kasih atas hadiah ini. Lalu Suchao pun segera mengambil pedang giok itu dengan penuh semangat. Kucintai lalu berbalik berubah menjadi pelangi dan bergegas. Saat dia pergi, ekspresi wajah Suchao langsung membeku. Adapun pedang giok di tangannya, dia terlihat sangat tidak senang dan dengan sedikit tenaga kelima jarinya, itu langsung diremas menjadi bubuk. Kemudian Suchao pun segera bergegas untuk mengikuti Kucintai. Semua prajurit Taiksu yang tersisa pun juga mengikutinya. Nampak, orang-orang kuat yang dipenjara di Senshi tidak dibawa pergi, tetapi semuanya dimusnahkan sebelum Taiksu pergi. Setelah ledakan terjadi, jeritan melengking pun terdengar. Terlihat ada banyak mayat darah mengalir ke sungai dan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang untuk waktu yang lama. Taiksu bahkan tidak repot-repot mengambil jiwa-jiwa ini, karena di bintang Hongmeng masih ada lusinan berkas cahaya meraung lalu mengembun menjadi satu, lalu menembusnya. Setelah beberapa saat, bintang Hongmeng menjadi gelap dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sebuah suara gemuruh pun kembali terdengar. Faktanya, hancurnya sebuah bintang pasti akan mempengaruhi kehampaan di sekitarnya, bahkan menyebabkan kehampaan di sini membentuk badai bintang seputih salju di musim semi. Saat ini terlihat salju dan langit yang penuh cahaya. Kemudian dua sosok muncul dengan mengejutkan. Begitu mereka muncul, mereka menyemburkan seteguk besar darah mewarnai salju putih menjadi merah. Ayah kamu baik-baik saja. Xiao Yueli pun mengungkapkan kekhawatirannya. Tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi sangat pucat.